Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Mega Amelia akan menerangkan mengenai transfer aset yang dapat disusutkan. Ya, di sini sebabnya mengenai laba antar perusahaan atas aktiva tetap yang dapat disusutkan. Yang pertama, penjualan aktiva tetap antar perusahaan harus disusutkan, didepresiasi atau diamortisasi mengakibatkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, yang direfleksikan dalam akun-akun afiliasi penjualan. Yang kedua, pengaruh dari keuntungan dan kerugian tersebut dieliminasi dari laporan keuangan perusahaan induk dan konsolidasi sampai keuntungan dan kerugian tersebut direalisasi oleh entitas yang dikonsolidasikan melalui penjualan kepada entitas lain atau melalui penggunaan dalam entitas yang dikonsolidasikan. Kemudian di sini ada penjualan arus ke bawah dan arus ke atas, di mana penjualan arus ke bawah atau downstream yaitu penjualan dari perusahaan induk kepada perusahaan anak. Yang kedua, penjualan arus ke atas yaitu atau upstream, penjualan dari perusahaan anak kepada perusahaan induk. Jadi kebalikannya seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas yang pertama yaitu arus ke bawah, di mana arus ke bawah terdapat tiga. Yang pertama penjualan di akhir tahun, yang kedua penjualan di awal tahun, dan yang ketiga pengaruh penjualan arus kas ke bawah pada kertas kerja konsolidasi. Untuk arus ke bawah, yang pertama penjualan di akhir tahun. Contoh kasusnya, pada tanggal 31 Desember 2019, PT Mega yaitu sebagai induk menjual kendaraan kepada PT Oki yaitu sebagai anak. PT Mega memiliki 75% saham PT Oki tersebut. Kendaraan yang dijual memiliki nilai yang belum disusutkan sebesar 60 juta rupiah pada tanggal tersebut. Harga perolehan sebesar 180 juta rupiah dan akumulasi penyusutan sebesar 120 juta rupiah. PT Oki membeli kendaraan tersebut seharga 150 juta rupiah. Jurnal penyesuaian untuk mencatat pembelian pada PT Mega yaitu yang pertama kas akumulasi penyusutan pada kendaraan dan keuntungan atas penjualan kendaraan, di mana kas sebesar kas yang diterima, akumulasi penyusutan sebesar nilai yang tertera, kendaraan sebesar harga perolehan, dan keuntungan sebesar selisih. Kemudian jurnal PT Oki, kendaraan pada kas yaitu sebesar kas yang dibayarkan masing-masing 150 juta rupiah. Kemudian selanjutnya keuntungan PT Mega belum direalisasi pada tanggal 31 Desember 2019. PT Mega menyesuaikan pendapatan investasinya yaitu jurnal penyesuaian keuntungan yang belum direalisasi pada akhir tahun, di mana jurnal pendapatan dari PT Oki pada investasi pada PT Oki sebesar nilai keuntungan penjualan yaitu sebesar 90 juta rupiah. Kemudian penyesuaian kertas kerja konsolidasi keuntungan atas kendaraan, di mana jurnalnya keuntungan atas penjualan kendaraan pada kendaraan sebesar nilai keuntungan penjualan yaitu masing-masing 90 juta rupiah. Yang kedua ada penjualan di awal tahun. Contoh soalnya atau contoh kasusnya, pada tanggal 1 Januari 2019 PT Mega itu sebagai induk menjual kendaraan kepada PT Oki sebagai anak. PT Mega memiliki 75% saham PT anak tersebut. Kendaraan yang dijual memiliki nilai yang belum disusutkan sebesar 60 juta rupiah. Pada tanggal tersebut harga perolehan 180 juta rupiah dan akumulasi penyusutan sebesar 120 juta rupiah. PT Oki membeli kendaraan tersebut seharga 150 juta rupiah. Kendaraan punya sisa umur manfaat 5 tahun dan diperkirakan tidak memiliki nilai sisa pada tanggal 31 Desember 2023. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Jurnal penyesuaian untuk mencatat pembelian, yaitu jurnal penyesuaian untuk mencatat pembelian PT Mega yaitu kas sebesar kas yang diterima yaitu sebesar 150 juta, akumulasi penyusutan sebesar nilai yang tertera yaitu 120 juta, kemudian ada kendaraan sebesar harga perolehan yaitu 180 juta rupiah dan keuntungan atas penjualan kendaraan sebesar selisih. Kemudian PT Oki juga jurnalnya yaitu kendaraan pada kas. Masing-masing 150 juta rupiah didapat dari sebesar kas yang dibayarkan. Kemudian lanjutannya beban penyusutan yang dicatat PT Oki untuk tahun 2019 sebesar 30 juta rupiah didapat dari 150 juta rupiah dibagi 5 tahun.
karena ini menggunakan metode garis lurus. Dari penyusutan sebesar 30 juta ini, 12 juta berasal dari nilai kendaraan menurut entitas konsolidasi, yaitu sebesar 60 juta dibagi 5 tahun, dan 18 juta rupiah berasal dari keuntungan yang belum direalisasi, yaitu 90 juta dibagi dengan 5 tahun. Jurnal eliminasi pengaruh penjualan antar perusahaan dari investasi adalah pendapatan dari PT Oki pada investasi dari PT Oki. Masing-masing 90 juta rupiah didapat dari sebesar keuntungan penjualan. Langsung saja ya, tanpa harus dibagi atau dikalikan dengan yang lainnya. Kemudian investasi pada PT Oki pada pendapatan dari PT Oki sebesar 18 juta rupiah masing-masing. Sebesar keuntungan penjualan yang direalisasi bagian per bagian. Maka eliminasi pengaruh penjualan antar perusahaan mengurangi pendapatan investasi tahun 2019 sebesar 72 juta rupiah didapat dari keuntungan yang belum direalisasi dikurang dengan keuntungan yang direalisasi melalui penyusutan. Untuk pengaruh penjualan arus kas ke bawah pada kertas kerja konsolidasi, jadi di sini pada setiap tahun mulai dari 2020 sampai 2023, PT Mega menyesuaikan pendapatan investasinya untuk pengakuan bagian per bagian dari keuntungan yang belum direalisasi atas kendaraan. Jurnal untuk tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 yaitu investasi pada PT Oki pada pendapatan dari PT Oki, yaitu masing-masing sebesar 18 juta rupiah. Kemudian resiprokal antara akun investasi 31 Desember 2019 dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi 2020, yaitu investasi pada PT Anak, akumulasi penyusutan pada kendaraan, di mana investasinya didapat dari sebelumnya, akumulasi didapat dari akumulasi yang terjadi, kemudian kendaraan didapat dari nilai kendaraan tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai arus kas ke atas. Yang pertama, pengaruh penjualan arus kas ke atas pada buku terpisah perusahaan afiliasi. Kemudian yang kedua ada pengaruh penjualan arus kas ke atas pada kertas kerja konsolidasi. Untuk contoh kasus penjualan arus kas ke atas pada buku terpisah perusahaan afiliasi yaitu saya bacakan, PT Mega membeli sebuah kendaraan dari PT Oki, yaitu perusahaan anak yang 75% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Mega. Dengan investasi awal sebesar 645 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2016, informasi lainnya sebagai berikut. Yang pertama, laba bersih yang dilaporkan oleh PT Oki untuk tahun 2016 sebesar 80 juta rupiah. Masa manfaat kendaraan pada 1 Januari 2016 yaitu 5 tahun, metode penyusutan menggunakan garis lurus, nilai tukar tambah kendaraan pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu 12 juta rupiah, nilai perolehan kendaraan bagi PT Oki sebesar 20 juta rupiah, akumulasi penyusutan mesin pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 12 juta rupiah. Kemudian, jika PT Oki menukar kendaraan tersebut kepada PT Mega dengan harga 12 juta rupiah secara tunai, maka bagaimana jurnal PT Mega dan PT Oki? Kita akan menjawab di slide selanjutnya. Ini untuk jurnal dari PT Oki dan PT Mega itu yang pertama PT Oki pada 1 Januari 2016 penjualan kendaraan. Jurnalnya yaitu kas, akumulasi penyusutan pada kendaraan pada keuntungan penjualan kendaraan. Kasnya didapat dari kas yang diterima, akumulasi penyusutan didapat dari akumulasi penyusutan yang ada, kendaraan didapat dari harga kendaraan tersebut, keuntungan yaitu selisih. Kemudian jurnal PT Mega 1 Januari 2016 yaitu pembelian kendaraan, yaitu kendaraan pada kas sebesar 12 juta rupiah masing-masing dari kas yang dikeluarkan oleh PT Mega. Lanjutannya, pada tanggal 31 Desember 2015 dilakukan penjurnalan yaitu beban penyusutan, di mana jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Di sini beban penyusutan didapat dari 20 juta dikurang 12 juta rupiah dibagi 5 tahun atau masa manfaat, yaitu didapat 1.600.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 pendapatan investasi didapat dari
investasi pada PT Oki pada pendapatan dari PT Oki masing-masing sebesar 57.600.000 didapat dari bagian laba atau laba bersih yang dilaporkan PT Oki sebesar 80 juta dikali dari kepemilikan saham yaitu 75%, yaitu 60 juta rupiah. Kemudian keuntungan kendaraan yang belum direalisasi sebesar 4 juta dikalikan dengan 75% atau kepemilikan saham didapatlah 3 juta rupiah. Ini sebagai pengurang. Kemudian untuk pengakuan per bagian atas keuntungan yaitu 4 juta rupiah dibagi dengan 5 tahun atau masa manfaat dikalikan dengan 75% yaitu sebagai kepemilikan saham didapatkan 600.000 rupiah. Kemudian kita total ke bawah maka didapatkan 57.600.000. Kemudian di sini ada pengaruh penjualan arus kas ke atas pada kertas kerja konsolidasi. Di sini terdapat kolom tanggal dan tahunnya. Kemudian ada investasi pada PT Oki sebesar 75%. Kemudian di kolom selanjutnya ada 75% kepemilikan ekuitas PT Mega, kemudian 100% dari ekuitas PT Oki. Didapat dari soal sebelumnya di mana investasi awal 645 juta, ekuitasnya sama 645 juta dan ekuitas totalnya didapat dari 75% dari ekuitas dibagi dengan 75% kepemilikan saham. Untuk tabel ke bawah dari investasi didapat dari investasi yang tadi sudah kita hitung. Kemudian selanjutnya untuk ekuitas juga sudah didapatkan dari kolom yang tadi. Untuk ekuitas juga tinggal ditambah dengan ekuitas tetap 80 juta. Kemudian jurnal eliminasi untuk tahun terjadinya penjualan itu yang pertama ada akumulasi penyusutan pada beban penyusutan didapat dari keuntungan penyusutan dibagi dengan 5 tahun yaitu 800.000 rupiah. Kemudian ada keuntungan penjualan kendaraan sebesar 4 juta rupiah pada kendaraan. Yang ketiga ada pendapatan dari PT Oki pada investasi pada PT Oki yaitu sebesar 57.600.000 rupiah yang sudah kita tadi cari. Kemudian yang keempat ada ekuitas PT Oki pada Januari 2016 didapat dari ekuitas awal yaitu 860 juta rupiah pada investasi pada PT Anak sebesar 645 juta rupiah didapat dari ekuitas yang ada di dalam tabel tersebut. Kemudian hak minoritas 1 Januari didapat dari selisih antara ekuitas dan investasi. Untuk jurnal eliminasi untuk 1 tahun berikutnya yaitu yang pertama ada akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sama seperti yang tadi 800.000 rupiah. Kemudian yang kedua ada akumulasi penyusutan inventory pada PT Oki hak minoritas pada kendaraan di mana akumulasi penyusutan didapat dari akumulasi penyusutan yang sudah tadi kita kerjakan. Kemudian untuk kendaraan kita dapat dari keuntungan dari hasil kendaraan. Inventory kita dapat dari hasil tadi kita telah hitung mengenai yang sudah kita hitung pada slide sebelumnya. Nah, hak minoritas yaitu selisih. Kemudian yang ketiga ada pendapatan dari PT Oki pada investasi pada PT Oki. Masing-masing 60.600.000 didapat dari tabel. Kemudian yang keempat ada ekuitas PT Anak 1 Januari 2020 didapat dari ekuitas yang sudah ada di dalam tabel tersebut. Pada investasi pada PT Anak sebesar 705 juta didapat dari investasi pada tabel. Kemudian hak minoritas 1 Januari 2020 didapat dari selisih dari ekuitas dan inventory. Untuk selanjutnya ada jurnal eliminasi untuk 2 tahun berikutnya. Ini sama seperti konsep yang sebelumnya di mana jurnal-jurnalnya ada jurnal akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sebesar 800.000, akumulasi penyusutan investasi pada PT Oki, hak minoritas pada kendaraan
sama seperti slide sebelumnya, hanya saja perbedaan angka didapat dari penjumlahan dari tabel tersebut. Kemudian yang ketiga ada pendapatan dari PT Oki sebesar 60.600.000 didapat dari tabel. Yang keempat ada ekuitas PT Anak 1 Januari 2021 sebesar 1.020.000.000 dapat dari tabel pada bagian ekuitas penuh. Kemudian pada investasi pada PT Anak didapat dari investasi pada tabel, hak minoritas dapat dari selisih. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekiranya jika ada salah kata atau masih kurang jelas, saya mohon maaf. Mungkin ini keterbatasan dari kita, mungkin kita sama-sama belajar. Sekian dari saya Mega Amelia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.